Halo semuanya, di sini saya akan mengajari bagaimana cara mengimpor data Excel ke SPSS, lalu membuat variabel jenis kelaminnya sehingga menggunakan value dan juga kita akan saya akan mengajari bagaimana mencari nilai akhir dengan ada format 20%, 35%, dan seterusnya. Lalu kita akan mengkategorikan nilai tersebut, apakah dia nilainya A, B, atau dan E atau selainnya. Lalu kita akan membuat apakah dia lulus atau tidak lulus, lalu membuat nilai min, median, mod, SD, dan lain-lain. Lalu di terakhir kita akan membuat grafik. Oke, pertama-tama di sini saya akan mengimpor data Excel ke SPSS dengan cara kalian tekan file, lalu open ke data. Nah, karena data saya ingin pindah dari Excel ke SPSS, maka saya akan memilih file of tipenya Excel, lalu cari dokumennya. Dokumennya kita data untuk tugas SPSS, lalu kita open. Kita tunggu sebentar. Jika sudah ada pop-up seperti ini, kita tinggal oke kan. Nah, lalu dia muncul sendiri seperti ini. Oke. Nah, yang kedua, kita akan mengubah jenis kelaminnya itu ada value-nya. Dengan cara kalian tekan jenis kelamin yang value, lalu titik tiganya kalian tekan, lalu kalian tulis value satunya itu laki, laki. Laki, oke. Kita ADD. Lalu yang kedua kita perempuan. Kita ADD. Kita oke kan. Nah, kita lihat ke data view. Kita lihat. Nah, ini kan jenis kelaminnya tidak sesuai ya. Karena lihat ini namanya Andi itu perempuan. Harusnya laki-laki kan. Nah, itulah fungsinya kita menambahkan value itu. Karena jika kita merubah jenis kelaminnya itu persatu, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi belum kita ketik ulangnya. Itu value itu kita gunakan seperti ini. Kita tekan dua kali. Nah, ini kan ada tanda panah ke bawah. Kita tekan. Nah, tinggal kita ubah aja. Tinggal kita tekan laki-laki. Andi laki-laki, ya kita tekan laki-laki. Terus yang kedua, budinya harusnya laki-laki ke perempuan. Dan seterusnya. Ini ceritanya perempuan. Dewi perempuan, benar. Ekanya nih perempuan ya. Farhan laki-laki. Kita perempuan. Hendra itu laki-laki. Indah perempuan. Joko laki-laki. Kiki. Nah, kalau Kiki ini kayaknya perempuan deh. Kita tulis perempuan. Lina udah pasti perempuan. Mira perempuan. Nanda nih kayaknya sih perempuan ya, perempuan. Oki juga kayaknya perempuan. Putri perempuan. Kori Kori perempuan. Rian nih laki-laki ya teman-teman. Cinta perempuan ini. Teguh laki-laki. Umar laki-laki. Vina ini perempuan. Xenia mobil Xenia perempuan. Oke, ini sudah semua ya. Oke, yang kedua sudah kita jelaskan. Terus yang ketiga itu nilai akhir. Nah, kita tambah dulu. Ini kan belum ada ini nilai akhir di data view. Kita tambah dulu di variable view. Lalu kita tulis nilai. Nah, di sini di SOS ini nggak bisa pakai spasi. Jadi harus underscore. Kita underscore akhir. Oke, kita enter. Oke, benar. Nilai akhir ini kan karena kita mengisi ingin nilai angka, jadi kita itu numerik. Oke, ke data view. Kita tulis nilai akhir, transform, compute variable. Nah, ini target variable ini kita ingin ngisi di variabel di mana? Otomatis kita kan nilai akhir. Kita tulis nilai akhir. Oke. Nah, karena di SPS ini sangat sensitif, jadi ini harus sama dengan variabelnya. Jadi kapitalnya harus sama, harus ada skor, spasinya jangan kebanyakan atau gimana. Oke, ini numeriknya ini kan yang diminta nilai akhirnya itu nilai kuis. Kita kuis dan kehadiran itu 20%. Kita tulis seperti ini, buka kurung.
nilai kuis kita tambahkan, terus ditambah nilai kehadiran. Kita tambah. Nah, itu kan sudah ditambah, kita kalikan 20%. Nah, di sini kan nggak ada 20% gitu. Jadi kita ubah jadi 0,2. Kan itu sama saja. Jadi 0,220. Oke. Jika sudah, dia minta apa lagi? 35% nilai UTS. Ini tinggal kita tambahkan. Nilai UTS-nya kita masukkan. Lalu kita kali berapa diminta? 35% sama kayak tadi. Jadi 0,35. Ditambah lagi. UTS-nya 45%. UTS-nya, UAS-nya. UAS-nya 45%. Kita kalikan 0,45. Terus yang terakhir apa? Bonus. Oke, ditambah bonus saja. Nggak usah ada berapa presentasenya. Kita masukkan bonusnya. Lalu jika sudah seperti ini, artinya nilai kuis ditambah kehadiran dikali 0,20, lalu ditambah nilai UTS 0,35, lalu nilai UAS dikali 0,45 ditambah bonus. Oke, kita okekan saja. Nah, ini sudah benar. Nah, dia keluar lah muncul nilai akhir. Nah, jika kita sudah mencari nilai akhir, lalu yang ditanya lagi kategori nilai. Oke, kita tulis saja predikat ya. Predikat. Oke, ke data view lagi. Predikat, transform, compute variable. Nah, yang tadi nilai akhir kita ubah jadi predikat. Ini harus sama ya teman. P-nya huruf besar, terus yang lainnya huruf kecil. Oke. Predikatnya dia minta, dia mengkategorikan nilai A sampai E. Oke, kalau gitu kita pakai rumus ini aja ya teman, biar nggak terlalu pusing. Kita transform ke record into different variable. Nah, ini kalian ngambilnya nilai input variable. Nah, mau ngambil dari nilai apa, di variabel apa kita masukkan, kan kita mau nilai akhir nih mau jadikan ke kategori kan. Kita masukkan nilai akhir. Ini output variabel kita tulis saja predikat. Oke, kita change saja. Nah, ini kita okekan saja. Jadi nilai akhir, eh, numerik variabelnya nilai akhir. Terus yang dia keluar masuknya ke predikatnya. Lalu kita tekan all and new value. Nah, ini kan ada old value kan. Di sini ada range, range lowest, range value high, high dan lain-lain. Nah, ini saya jelaskan range. Range itu misalnya dia 86 sampai 71 sampai 85 itu menggunakan range. Nah, kalau misalnya range low truth value itu artinya dia tuh 40 ke bawah itu termasuk range-nya. Jadi biasanya ini dipakai untuk nilai yang akhir-akhir. Terus yang range kebalikannya lowest tadi, dia mencari nilai terbesar. Jadi misalnya 86 sampai ke atas itu nanti dimasukkan. Oke. Pertama kita cari dulu range value size-nya kan 86. Kita tulis saja 86 sampai ke atas itu nilainya A. Jadi kita tulis paling kecilnya 86. Terus ininya nih value-nya ini kita output variable R string ini kita tekan karena kita mau ubah itu menjadi huruf kan. Jadi value-nya kita tulis A. Nah, ini bacanya jadi 86 ke atas itu dia bernilai A atau dibuat A. Lalu kita range. Kita tekan lagi range. Kita tulis lagi 71 nilai terkecilnya 71 ke 85 itu dia bernilai B. Terus ya B. B kita ADD lagi. Terus lagi selanjutnya 56 sampai 70 kita tulis yang C ADD. Gimana sampai 70? 41 sampai 55 kita tulis D kata ADD. Nah, ini yang terakhir kan 40 ke bawah kita menggunakan loss terus value. Kita tekan paling bawahnya berapa? 40. Kita tulis E ADD. Nah, ini kita ubah sedikit yang B-nya ini anggaplah 86 aja lah ya teman. Biar misalnya ada 85, berapa itu termasuk di B. Oke, kita ADD. Nah, jika sudah ini kita hapus aja. Oke, benar kan? Oke. Kita kemudian kita oke kan?
Variabel. Oh, ininya variabelnya jangan numerik ya teman. Soalnya kita mau huruf, jadi kita string aja. Oke kan? Oke, dia udah benar ya. A B A B A B B. Itu. Lalu jika sudah kita predikat, kita mencari status lulusnya. Oke, kita tulis lagi di variabel dulu, kita isi lagi status. Oke, apakah dia lulus apa tidak? Nah, ini numeriknya kita numerik aja. Data view, status lulus. Nah, ini saya menggunakan compute variable. Kalau mau yang kayak tadi bisa aja, tapi saya ingin menjelaskan kedua-duanya biar ada semua penjelasannya. Oke, target variabelnya kita mau masukkan itu di dalam status. Kita tulis status. Ini kita buat satu. Kenapa satu? Nanti saya jelaskan nanti kenapa satu. Ini kita if. Nah, dia kan minta lulusnya itu jika nilai A, B atau B atau C itu lulus. Nah, yang tidak lulus tuh D atau E. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu paling bawah nilai C itu berapa. Kan nilai bawah C itu 56. Kita tulis saja kayak nilai akhir kita masukkan lebih besar 56. Artinya, jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 56, dia itu lulus atau satu. Kita oke kan? Kita oke. Oke. Nah, ini kan sudah ada satu semua. Nah, lalu kita mencari yang tidak lulusnya. Buat lagi yang tidak lulus. Ini kita tulis dua numeriknya. Ini tinggal kita hapus sedikit. Ini kita lebih kecil. Kan karena nilai tidak lulusnya itu dari nilai D, otomatis kan nilai terbesar dari D itu berapa? 55 kan? Jadi, misalnya nilai akhirnya lebih kecil sama dengan 55, dia itu tidak lulus kita. Oke kan? Oke. Oke. Nah, nah inilah kenapa saya buat tadi yang itu satu terus ada yang dua. Gunanya ini kita ke variable view, status ke value. Nah, kita tulis satu. Nah, kan satu tadi kan memvariab me, apa mendefinisikan bahwa satu itu lulus kan. Kita tulis lulus. Kita HDD. Terus yang kedua tadi kan tidak lulus. Kita tulis tidak lulus. Oke, kita HDD, kita oke kan. Lalu kita lihat. Nah, ini kan statusnya lulus-lulus semua karena memang nggak ada nilai yang di bawah E, E atau D-nya nggak ada, jadi lulus semua. Nah, jika sudah, lalu kita akan mencari min, median, mode, dan lain-lain. Itu dengan cara kita ke analis, lalu ke descriptive statis, ke descriptive. Nah, apa yang dia meminta? Dia mau masuk nilai apa? Nilai kuis, kita masukkan. Nilai UTS kita masukkan. Nilai UAS kita masukkan, lalu nilai akhir kita masukkan. Nah, di bagian ini kita tekan option. Nah, ini kita centang ya, varian, range, SMIN, sama-sama apa yang mau diminta, tapi kita masukkan semua. Lalu kita continue, kita oke kan. Nah, dia kelihatan kan di sini deskripsi statistiknya, nilai kuis berapa, terus nilai UTS berapa, nilai akhir berapa, dan sebagainya. Nah, jika sudah kita mencari main data, lalu kita akan membuat grafik. Oke, kalau grafik kita ke grafik, lalu ke chart builder, lalu apa yang kita mau? Bar chart. Artinya kita bar, ini kita masukkan. Oke, ketentuannya apa bar chart? Rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Oke, jadi dia berapa jenis kelaminnya yang mendapatkan rata-rata nilai akhir, yaitu kita jenis kelamin kita masukkan ke x-axis, lalu kita mencari hitungannya rata-rata nilai akhir, lalu kita masukkan ke count, lalu ini min, oke. Tinggal kita oke kan, kita lihat, nah ini kan kelihatan kan jadinya, jadi nilai akhir laki-laki perempuan, laki perempuan itu berapa rata-ratanya. Oke, jika sudah kita membuat yang oke, pi atau semacam potongan apa ya, gue ke graph, ke chart builder, kita ke pi atau polar, kita seret ke atas. Nah, dia minta ketentuannya apa? Presentase kategori nilai.
artinya predikat ya. Jadi predikat kita eh, masukkan ke sini. Lalu ininya statusnya kita minta presentase, soalnya dia minta presentase. Ya, oke kan? Nah, jika sudah muncul seperti ini. Nah, ini kan karena mau kita melihat presentasenya, kita klik dua kali sehingga terbuka chat editor, lalu kita klik kanan, lalu show data labels. Kita close aja. Nah, lalu dia muncul, kita close. Nah, muncul jadi yang B itu 44%, yang A itu 56%. Oke, yang terakhir line line chart. Ke grafis lagi, chart builder. Kita ke line, kita seret lagi. Dia minta apa? Siapa saja yang lulus? Oke, yang lulusnya artinya status kita masukkan ke kiri. Lalu namanya kan siapa saja yang lulus. Artinya nama kita taruh bawah, kita okekan saja. Nah, artinya Adi, Andi sampai Yusuf itu garisnya lurus. Misalnya dia tidak lulus, nanti ada naik ini dia, jadi tidak lulus. Oke, sudah habis ya ini masalahnya apa tugasnya. Oke, itulah bagaimana cara mengimport data Excel ke SPSS, lalu membuat variabel jenis kelaminnya menggunakan value, lalu menghitung nilai akhir, menentukan kategori nilai, membuat status lulus, terus mencari min median mode dari beberapa nilai, lalu yang terakhir membuat grafik. Itu saja dari saya. Terima kasih.